Halo semua, perkenalkan nama gue Teddy, aka Tecai. Hari ini gue bakal bawa kalian untuk sama-sama buka puasa di tempat kerja gue di Amerika. Say what? Jadi buat kalian yang nggak tahu, sebenarnya gue juga ada YouTube channel dimana semua teman-teman gue nonton YouTube gue bakal panggil warga sewa. Anyway, jadi hari ini gue pengen ngajak kalian buat main ke tempat kerja gue. Tempat kerja gue tuh keren banget, nggak bohong. Karena ini adalah markas NBA, para big fan basketball pasti pada tahu ya. Kemudian ini juga, kalau kalian bukan big fan of basketball, ini tuh juga arena tempat konser artis-artis dunia kayak misalkan Mariah Carey, kemudian ada juga Andrea Bocelli, ada Dua Lipa, kemarin ada SZA. Pokoknya keren-keren banget, gak sabar. Oh, kereta gue udah sampai, gue harus buru-buru dulu. Nah, ini keretanya. Nih, ini suasana kereta di New York ya. Nah, ini suasananya. Keretanya nggak yang luar biasa keren, tapi cukup lah. There we go. Jadi sobat muslim, kalau misalnya kalian naik kereta di Amerika, tepatnya di New York, biaya itu 2,75 per transaksi. Kalau misalnya kalian udah keluar aja, itu udah langsung mau masuk lagi bayar 2,75 lagi. Kalau misalnya tersial 15.000, berarti sekitar 40.000 sekali naik kereta. Tapi ada pengecualian. Pengecualian di sini nih. Kalau misalkan kalian naik 12 kali dalam seminggu, hitung ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ke 13 ya, kalian tuh bisa bebas, free seperti yang dilihat ya. Mereka seneng karena udah nggak bayar lagi. Gue udah turun, ini gue turun di 42 Times Square. Ini salah satu stasiun yang lumayan utama ya. Karena kalau misalnya kalian mau ke Times Square, ini adalah ikon utama New York yang benar-benar pusat kota yang buildingnya tinggi banget. Turunnya di sini dan bisa dilihat kan situasinya itu kayak gini. Kalau misalnya kalian lihat situasi di Instagram atau dimanapun kan gemerlapnya bagus banget ya. Tapi kalau misalnya suasana stationnya kita nggak bisa ekspektasi terlalu banyak. Tapi ya kalau misalnya kita udah di luar, wah nuansanya benar-benar bagus banget. Di sini gua harus naik satu kereta lagi untuk ke tempat kerja gua. Gak bakal lama, cuma naik satu kereta terus satu stasiun doang. Oh, kereta gua udah nyampe. Ayo langsung sampai. Oh sorry. Wah, gak dapet. Berarti kayak gua harus naik sini. Bisa. Ya udah, ini juga bisa sih. Suasana di stasiun ini sibuk banget. Ntar kapan-kapan gue kayak akan buat episode selanjutnya buat ngejelajah stasiun ini. Karena stasiun ini gede banget dan penting banget sih buat kalian juga tahu. Karena ini mempengaruhi kalau misalnya kalian mau pertama kali ke New York, biasanya juga datang ke stasiun ini dan banyak juga makanan-makanan enak di sini. Waduh, sekarang masih jam 12.30. Ini ngeliat donat menggoda iman sekali, cuy. Buat kalian yang nggak tahu, stasiun ini tuh juga terkenal, bukan terkenal sih. Kalian juga sering banget bisa nemuin yang namanya zombie. Ini beneran. One day gue bakal jelasin lebih lanjut, makanya stay tune terus di TV Muslim Channel. Karena sobat Muslim banyak banget yang pengen gue jelasin tentang dunia Amerika kepada kalian semua. Oke sobat Muslim, akhirnya gue udah nyampe di tempat kerja gue. Ini tempat kerja gue di belakang. Gede banget kan? Gila.
Wah, terus ini suasananya benar-benar di tengah kota. Jadi semua orang tuh banyak banget artis-artis yang juga nonton game kayak basketball, hoki, dan juga konser-konser pastinya. Pokoknya ini nih, segede ini cuy. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Pertama gue harus masuk ke kayak pengecekan barang karena ini tuh sangat kompleks. Halo Sobat Muslim, seperti kalian lihat gue udah ganti uniform. Jadi enaknya kerja di sini kita semuanya disediain. Jadi, oh by the way, kayak gue belum memperkenalkan diri gue secara sebenarnya ya. Perkenalkan nama gue Teddy, ya kayak Tecai. Gue udah kerja di Amerika kurang lebih selama 6 bulan. Sebelumnya sempat di Australia, di Prancis, dan beberapa negara lainnya. Gak tau, suka aja gitu tinggal di luar negeri karena sesuatu yang beda, sesuatu yang menantang, dan hidup cuma sekali, jadi jangan pernah disia-siain. Dan sekarang ya gue udah masuk shift, gue bakal kerja, gue tunjukin sedikit, dan sampai ketemu nanti kalau misalnya gue ada waktu buat tunjukin yang lebih jelas ya. Jadi Sobat Muslim, kalau misalnya kalian pengen nonton game ini, biasanya tuh tiketnya paling murah jutaan rupiah, bahkan ada belasan sampai ada kayak puluhan juta. Oke, parah sih, karena gue kerja di sini jadi bisa nonton gratis. Kali ini yang main bukan dari NBA, tapi tetap aja sih, tetap kalau misalnya orang yang udah sampai main ke sini, itu namanya udah keren cuy. Seperti kalian lihat, saat ini gue sedang berada di cool room. Tugas gue adalah untuk mengisi snack-snack ini. Jadi kayak ini tuh harus full. Contohnya ada KitKat, kemudian ada Almond Joy gitu. Terus ini juga ada ya berbagai kayak candy orang Amerika bule. Kemudian kalau misalnya udah, kita bawa ke depan dan siap untuk disajikan ke mereka yang mau nonton film ini cuy. Halo Sobat Muslim, akhirnya sekarang kesampaian juga untuk makan besar. Tadi gue udah buka puasa sedikit, gue udah tadi minum doang, sama tadi udah sholat. Sekarang makan besar ya, karena akhirnya gue udah pulang. Ini udah hampir jam 7.10. Itu sumpah, ini tadi gue dibekalin sama chef gue karena dia tahu gue buka puasa. Baik banget ya. Kita lihat nih, gue dapat apa. Tadi sih gue minta sushi. Lihat nih, kita buka ya. 1, 2, 3. Wah, gila. Di sini gue dapet, seperti kalian lihat ada nagiri. Ini adalah nagiri salmon, ada juga nagiri tuna. Terus di sini ada 4 different sushi. Di sini ada California, ada juga vegetable. This is chef roll. Ini kayak ada komponen itu ada salmon, tuna sama alpukat. Sama ini kesukaan gue sih, ini spicy tuna. Kemudian ini ada 2 komponen, ini ada spicy mayo sama ginger. Sama gue juga dapat sedikit wasabi, dan ini dapat lobster tail. Tahu gak sih ini segini harganya berapa? Ini tuh bisa sampai 400.000 cuy. Gue udah gak sabar, kita coba makan ya. Oke Sobat Muslim, saatnya markimak, mari kita makan. Ini pertama gue bakal makan dari yang mana tuh ya, dari yang vegetarian dulu kali ya. Ini dalamnya tuh kayak perjepangan gitu loh. Ini tuh bukan wortel, tapi ini tuh kayak sesuatu dari Jepang. Ini juga sayuran dari Jepang. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa taraskaftor tu biromatika ya arhamar rahimin. Selamat makan. Dengar gak sih? Crunchy banget. Enggak. Ini yang merah-merah ini crunchy banget. Dan rasa sayurnya juga seger. Enak. Nah, kalau ini namanya California Roll. Dalamnya itu ada timun, ada crab stick sama alpukat. Ini kesukaannya bule banget, gue gak tahu kenapa. Coba kita makan ya. Enak. Nah, ini juga oke. Dalamnya ada tuna, ada salmon, sama ada alpukat. Coba makan ya. Wah,
Gue sih nggak tahu kalian lebih suka makan ikan mentah atau enggak. Kalau gue sih lebih suka mentah, lebih otentik kali ya. Kalau makan sushi wajib pakai ini. Ini hukumnya tuh udah sangat wajib. Ya ada ginger. Enak banget. Gue juga dapet nagiri. Nagiri itu tuh nasi sama di atas itu dikasih kayak salmon atau tuna gini. Kalau misalnya kita lepas nasinya, namanya sashimi. Tapi kalau misalnya ada nasi gini, namanya nagiri. Kita makan ya. Wah. Dagingnya seger banget sih. Kayak soft banget, lembut banget. Gue bakal ngabisin sekarang. Habis ini gue bakal ngajak kalian untuk masuk ke segmen kedua dari episode kita kali ini. Gue akan bawa kalian untuk makan di luar ke salah satu tempat makan yang terkenal banget. Ini halal. Kalau misalnya kalian ke New York, wajib ke tempat ini karena ini makanan enak, murah, pokoknya benar-benar lidah Indonesia banget. Sekali lagi makasih Sobat Muslim yang udah nonton di segmen pertama ini. Sampai jumpa di segmen selanjutnya. Halo Sobat Muslim, kembali lagi bersama gue Teddy, kayak Tecai. Kalau di episode sebelumnya gue udah bawa kalian untuk buka puasa di dalam tempat kerja gue. Sekarang gue pengen bawa kalian nih untuk buka puasa di luar, gimana suasananya. Langsung aja kita mulai, sewa. Oke Sobat Muslim, akhirnya gue udah nyampe juga ke tempatnya. Tadi nggak bisa ngerekam banyak gara-gara di luar lagi hujan. Suasana New York lagi hujan terus, nggak tahu kenapa. By the way, ini namanya itu adalah Halal Eats. Jadi ini udah jelas halal, jadi buat kalian warga muslim yang nyari tempat makan halal, ini salah satu rekomendasi. Ini lokasinya di Queens. Queens itu jadi salah satu kayak areanya orang Asia dan banyak banget orang Indonesia juga yang tinggal di sini. Jadi kalau misalnya kalian ke New York, nanti kalian tuh dihadapin sama beberapa area. Ada area Manhattan, ada area Brooklyn, ada area Queens. Nah ini area Queens yang banyak orang Indonesia. Kalau misalnya kalian tanya di mana lokasi yang kayak Times Square, ikon utama New York, itu di Manhattan. Ini gue udah lapar banget sih. Tadi udah makan sushi gitu, aduh nggak kenyang sama sekali, cuy. Butuh makan nasi yang banyak. Terus ini salah satu tempat yang murah. Dan gue baru nyadar gitu kalau misalkan datang siang, kita tuh bisa dapat buy one get one free. Jadi datangnya jam 11 sampai jam 3. Kalau misalnya udah nggak bulan puasa, kayak wajib sih ke sini. Atau kalian yang nggak puasa, bisa banget datang ke sini. Jadi yuk langsung aja kita masuk ke dalam. Oke Sobat Muslim, gue udah lihat menu makanannya nih. Jadi ini halal eats. Jadi udah nggak usah nanya-nanya lagi nanti di komentar ya, halal atau enggak. Ini halal. Makanannya itu ada banyak, ada beberapa tipe. Ada yang platter. Biasanya kalau platter itu berarti udah kayak paket komplit gitu. Kalau misalkan di Oka Bento yang kayak paket paeko. Kemudian ada juga salad, ada chicken tender, gyro atau wrap. Kalau gyro atau wrap tuh jadi kayak sandwich gitu loh. Kemudian ada burger. Duh, kayak gue nggak akan ngeliat kesini. Gue pengen makan nasi. Ini nasinya pertama ada yang pakai ayam, ada yang pakai lamb, ada juga falafel. Tapi gue bakal pilih ayam sih. Harganya $10.99, $11. Berarti sekitar 165.000. Sobat Muslim nggak jadi deh, kayak gue nggak pesen ayam, gue bakal pesen lamb. Jujur ya, gue tuh sebenarnya gak suka banget sama domba, kambing, karena menurut gue mereka tuh wanginya strong banget. Tapi nggak tahu kenapa kalau misalnya kalian makan di New York yang tipe-tipe kayak gini, sumpah bakal bikin nagih banget. Harganya pun juga sama, $11. Gue bakal beli itu kayaknya. Hello, how you doing today? Can I just get lamb? Lamb? Yes, please. Anything else? That's pretty much it. How much is the cash report? Card please. Yeah. $12.30. Thank you. Just
Oke, sobat muslim tadi sebenarnya gue udah hampir mau bayar kan, tapi kalau misalnya pakai kartu kredit bakal kena tax pajak, terus kena tambahan kartu kredit pajak, terus ada juga tip kan, jadi gue mutusin pakai cash aja bayarnya, jadi lebih murah. 11.97. Yes, there you go, thank you. Jadinya lebih murah kan, cuman 11.97. Udah deh. Awesome, thank you so much. Ya, oke. Terus kalau misalnya di sini tuh, kalau misalnya pakai cash, jadi ada kotak jar gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngasih tips atau enggak, nah ini gua kasih tips aja ya. Udah deh. Terkadang nggak enak sih kalau misalnya kita bayar pakai kartu, itu kan kayak langsung terpampang nyata ya. Kayak misalkan ngasih tipsnya mau berapa, 15% atau berapa. Tapi kalau misalkan cash, itu kita lebih bebas mau ngasih atau enggak. Kadang gue penasaran deh, kalau misalnya kita bayar pakai cash, kan itu harus kelihatan tuh 15, 20, 25. Nah kalau misalnya kita pilih skip, kira-kira di monitor bakal kelihatan gak ya, nih orang nggak mau ngasih tip. Tapi kalau misalnya kalau misalnya ngasih bayar pakai cash, semua bakal lebih mudah. Jadi nggak semahal kalau misalnya pakai kartu kredit. Alright, yeah, thank you so much. Akhirnya makanan itu nyampe. Ini semakin malam semakin rame. Untungnya tadi masih nggak terlalu rame ya. Bagi kalian nih, aduh, ya udah lapar banget, cuy. Sekarang coba kita buka ya. Jadi di sini gue dapat beberapa saus. Gue dapat 4 saus nih. Ini kayak saus pedesnya. Ini dapat saus mungkin mayo. Terus yang lain ini saus hijau, gue nggak tahu ini saus apa. Ini kita dapat 4 saus. Dan ini untuk makanannya. Coba kita buka ya. Gue nggak tahu persis sebanyak apa. Ini tadi harganya 165.000 kurang lebih. Dan hasilnya adalah, wah, wanginya enak banget, parah. Wah ini porsinya parah sih. Ini porsinya gede banget, cuy. Jadi komponennya gue dapat lem, terus dapat juga fries ternyata. Dapat sayur, sama pasti dapat nasi di bagian bawah. Aduh gila, ini udah lapar banget, sumpah lapar banget. Oke sobat muslim, ini gue udah dapat makanannya dan gue udah buka. Parah, ini porsinya banyak banget cuy. Ini gue dapat lem, ada juga dapat sayuran, dapat juga kentang goreng, ini dapat juga nasi di bawahnya. Dan ini gue dapat 4 saus. Ada kayak saus pedas, ada juga saus mayo, sama saus hijau. Aduh sumpah ini wanginya enak banget. Bumbunya kayak tuh bener-bener bakal meresap. Udah lapar, udah kita langsung makan aja ya. Tadi gue udah buka puasa, terus sekarang kita cuma tambahan makan lagi karena masih lapar. Coba makan ya. Dagingnya empuk banget sih. Dagingnya empuk, enak. Terus ini juga nggak terlalu asin. Sekarang gue coba kentang gorengnya ya. Ini kentang gorengnya. Wah, enak banget. Garing. Wah, enak banget. Enak. Biasanya jarang kalian nemu tempat makan yang saus merah, tapi biasa enggak. Cuma Korea doang yang merah. Kalau di Indonesia kayak jarang ya nemu makanan kayak gini. Karena kalau di Indonesia udah banyak warteg sih. Justru kalau misalnya di Amerika, itu malah tetep aja jadi kayak warteg. Karena kalau misalnya lain kan lebih kayak burger lah, chicken sandwich lah. Ini udah nasi, lauknya banyak, terus murah. Sumpah ini makanannya enak banget sih, membuat perut ini jadi bahagia tau gak sih? Terus kayak kualitasnya juga oke gitu. Karena biasa kalian juga bisa nemuin makanan kayak gini di pinggir jalan, di abang-abang. Cuman kalian harus pilih yang tepat ya. Karena ada beberapa yang kayak kurang hygiene gitu. Gue sering banget, kalau misalnya kalian makan di luar, terus kalian tiba-tiba sakit perut, berarti itu kurang hygiene. Jangan pernah kesana lagi. Enak banget. Nggak bohong. Oke
Sobat Muslim, makasih sudah ikutin perjalanan gua buka puasa di luar. Semoga ini juga nambah pengetahuan kalian. Kalau misalnya kalian ke New York, aduh tempat ini rekomendasi sih, tempat ini wajib dikunjungin. Apalagi kalau misalnya kalian pergi ke Amherst, ini adalah area komunitas Indonesia, jadi pasti kalian bakal mampir ke Amherst sebenarnya atau Queens. Kalian wajib datang ke sini. Ini namanya Halal Eat. Tadi gue habis kurang lebih sekitar $13 atau $12, berarti sekitar 170.000 lah. Oke banget untuk porsi sebesar itu. Buat kalian penasaran untuk explore Amerika lebih lanjut, jangan lupa nonton di episode-episode selanjutnya. Sampai sini dulu, sampai jumpa, bye-bye.